Satoshi sedang bertarung melawan trainer Butterfree, yang mana Bulbasaur dapat dengan mudahnya mengalahkan Pokemon tersebut. Teman-temannya terkejut dengan betapa banyaknya pertandingan yang dia menangkan pada hari ini. Satoshi mengatakan ini untuk mempersiapkan pertandingannya melawan gym leader selanjutnya. Tapi setelah dipikir-pikir, yang dia ingin sekarang hanyalah makan, jadi mereka pun pergi mencari restoran terdekat. Sesampainya di sana, Satoshi melahap makanannya dengan cepat, dengan harapan bisa bertarung lagi dengan orang-orang di sekitarnya. Kenji kemudian kembali dan menjelaskan mengapa restoran ini begitu populer, dikarenakan Elite Four Kana yang sering mampir ke sini. Mendengar hal tersebut, Kasumi jadi senang, karena Elite Four itu merupakan salah satu idolanya, yang menggunakan Pokemon tipe air sama seperti dirinya. Beberapa saat kemudian, Kana akhirnya muncul di hadapan mereka, membuat mereka terdiam dengan pemandangan seksi yang ada di depannya. Kasumi dan Kenji langsung menghujaninya dengan serangkaian pertanyaan, namun Kana mengabaikan mereka dan berjalan menuju Togepi yang dianggapnya sangat imut. Tim Rocket juga memperhatikan dari kejauhan, dan nampaknya pernah melihat Kana di suatu tempat. Ketika Kana sedang mengobrol bersama dengan teman-temannya, Satoshi tanpa basa-basi langsung mengajaknya bertarung, yang mana Kasumi memarahinya karena tindakannya itu kurang sopan. Meskipun begitu, Satoshi tetap bersikeras untuk menantangnya bertarung. Namun Kana menyampaikan bahwa dia tidak tertarik untuk bertarung, dan lebih memilih bersantai menikmati pemandangan. Sampai akhirnya, Satoshi berpikiran mungkin Kana takut dengannya, jadi dia akan menunjukkan seberapa tangguh dirinya saat bertarung, dengan menantang trainer yang kebetulan lewat di depan restoran. Trainer itu menginginkan pertandingan 2 versus 2, sehingga Squirtle dan Persian keluar untuk memulai pertempuran. Persian itu memiliki ekor yang lurus, menandakan itu adalah Pokemon yang berpengalaman, tapi Satoshi sama sekali tidak peduli. Squirtle menggunakan Water Gun, yang bisa dihindari oleh Persian, dan membalasnya dengan Thunderbolt. Squirtle pun masuk ke dalam cangkang untuk mengurangi damage yang diterimanya. Squirtle kemudian menggunakan Skull Base untuk mengalahkan Persian. Tauros masuk untuk menggantikan temannya, dan berhasil melumpuhkan Squirtle. Setelah mempelajari Pokemon itu dari analisis singkat, Satoshi mengeluarkan Charizard. Kasumi mengingatkan bahwa Satoshi masih belum bisa menjinakkan Charizard, dan benar saja, dia langsung menyemburkan api ke arah Satoshi. Satoshi memohon kepada Charizard untuk mematuhi perintahnya, dan Kana yang memperhatikannya menyadari bahwa mereka masih belum bisa bersatu. Tauros melanjutkan serangannya dengan takedown, namun Charizard membalasnya dengan flamethrower, untuk mengalahkan Tauros tersebut. Namun setelah itu, Charizard mulai mengamuk dan sama sekali tidak mau masuk ke dalam Pokeball. Akhirnya Kana pun terpaksa turun tangan, dan mengirimkan Slowbro untuk menghadapi Charizard. Charizard hendak menyerang, namun Slowbro menghentikan pergerakannya dengan psikis, memungkinkan baginya untuk dimasukkan ke dalam Pokeball. Kana menyarankan Satoshi untuk berlatih lebih keras agar bisa mengendalikan Charizard yang ganas itu. Merasa tersinggung dengan perkataannya, Satoshi mengatakan bahwa dia adalah salah satu peserta yang berhasil mencapai top 16 di turnamen Kanto. Namun Satoshi sepertinya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Kana, sehingga dia pun mengajaknya untuk menonton pertandingannya, yang akan dimulai sebentar lagi. Tim Rocket akhirnya mengetahui bahwa Kana merupakan anggota Elite Four, dan berencana untuk mencuri Pokemon-Pokemonnya yang sangat kuat. Hal ini terbukti dengan Pokemon-Pokemon tersebut, yang dapat dengan mudahnya mengalahkan musuh-musuhnya. Satoshi yang menyaksikan pertandingannya, bahkan mengakui kehebatan Kana. Satoshi dan kawan-kawan mengaku bahwa Kana adalah orang yang berbeda saat bertarung, meskipun dia mengatakan bahwa setiap orang berperilaku dalam situasi yang berbeda. Setelah berbincang-bincang sebentar, Satoshi akhirnya mencoba untuk menantang Kana lagi, walaupun teman-temannya sudah memperingatkan bahkan Slowbro saja sudah cukup untuk mengalahkannya, tapi Satoshi tetap ngotot ingin bertarung. Dan akhirnya Kana pun menerima tantangannya. Satoshi telah mempelajari gaya bertarungnya, dan punya cara untuk mengatasinya. Pikachu menggunakan Thunderbolt, tapi Cloyster bersembunyi di dalam cangkang untuk menghindari serangannya. Pikachu menggunakan Quick Attack, namun Cloyster menggunakan Light Screen untuk menangkis serangannya. Masih belum menyerah, Pikachu melancarkan Thunder, memberikan damage yang lumayan besar terhadap Cloyster. Tapi Cloyster menggunakan Rek, yang akan meningkatkan kekuatannya setara dengan damage yang diterima Pokemon tersebut.
Dengan demikian, Cloyster pun mengkombo Aurora Beam dan Horn Attack untuk mengalahkan Pikachu. Kana menyampaikan bahwa kepercayaan diri saja tidak akan cukup untuk menjadikan Satoshi sebagai trainer yang hebat. Dibutuhkan pemahaman tentang Pokemon dan hubungan yang erat antara trainer dan Pokemonnya. Mendengar ini, Satoshi pun ingat dia telah melupakan hal yang begitu penting, dan berterima kasih kepada Kana yang telah mengingatkannya betapa pentingnya hubungan antar trainer dan Pokemon. Sesaat kemudian, tim Rocket muncul di hadapan mereka, menyatakan niatnya untuk mencuri para Pokemon. Setelah dipikir-pikir, mereka yang tadinya ingin menangkap Pokemon-Pokemon Kana, tapi karena dia terlalu kuat, mereka pun mengalihkan perhatiannya untuk menangkap Pikachu saja. Ketika Satoshi siap bertarung, Kana mengajukan diri untuk menjadi lawan bertarung tim Rocket, dengan mengeluarkan Jing. Jing membekukan mereka dengan Ice Punch, dan melancarkan Blizzard untuk mengalahkan tim Rocket. Di penghujung hari, Kana memberitahukan lokasi gym berikutnya ada di sisi seberang pulau. Satoshi berterima kasih kepadanya, dan berjanji akan terus mengingat nasihatnya. Setelah itu mereka pun mengucapkan selamat tinggal kepada Kana. Singkat cerita, mereka pun tiba di kota yang tenang dan sangat luas. Dan penasaran di manakah Pokemon Center berada. Seorang gadis tiba-tiba berteriak memanggil-manggil Pokemonnya, dan menanyakannya kepada Satoshi dan kawan-kawan, apakah mereka melihat Pokemonnya. Gadis itu memberitahukan bahwa Nidoran yang berwarna biru hilang. Saat Satoshi mengecek Pokédex-nya, Nidoran itu berwarna pink, yang menandakan itu adalah Pokemon jantan, sedangkan yang berwarna biru berjenis kelamin betina. Setelah mendengar penjelasannya, Satoshi dan kawan-kawan setuju untuk membantunya mencari Nidoran yang menghilang. Akhirnya mereka pun berpencar untuk mencari Pokemon tersebut, yang mana mereka belum juga menemukannya hingga saat ini. Pikachu yang melihat pohon beri, dia pun jadi tergoda untuk memakannya, dan memilih beristirahat di saat yang lainnya masih melakukan pencarian. Tak lama kemudian, terlihat seorang anak laki-laki yang juga tengah mencari Pokemonnya. Dia menanyakan apakah mereka melihat Pokemonnya, Nidoran yang berwarna pink. Satoshi lalu menunjukkan melalui Pokédex-nya, yang dikonfirmasi memang betul itu adalah Pokemonnya. Setelahnya Emily muncul, dan mulai memicu pertengkaran dengan Ralph, yang mana mereka saling menuduh sebagai penculik. Emily menduga bahwa Ralph menculik Pokemonnya, begitu pun sebaliknya. Keduanya lalu mengambil batang kayu, dan mulai saling baku hantam. Setelah pertarungannya selesai, Marill memberitahukan bahwa dia telah menemukan Nidoran, mendorong Emily dan Ralph untuk bergegas mencari Pokemonnya tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka pun menemukan Nidoran yang sedang memadu kasih di balik semak-semak. Ini adalah hal yang wajar, karena Pokemon itu memang saling berhubungan erat. Walaupun bahagia melihat Pokemonnya menemukan pasangan, namun Emily dan Ralph tak bisa memungkiri bahwa mereka saling membenci. Jadi mereka pun memisahkan Nidoran dari pasangannya dan membawanya pergi. Setibanya di restoran, Satoshi dan kawan-kawan membicarakan hal ini kepada sang koki, yang mengetahui bahwa Emily dan Ralph sudah saling mengenal sejak masih kecil. Keduanya selalu menangkap Pokemon yang sama, dan sering terlibat dalam persaingan. Ketika mereka menangkap Nidoran, Pokemon itu mulai saling jatuh cinta. Tapi karena sifat keras kepala trainer mereka, Nidoran jadi jarang bertemu. Saat menyusuri jalan, mereka melihat Nidoran yang melintas di hadapannya. Mereka mengikuti Nidoran yang mengarah ke rumah pasangannya, berupaya menggodanya untuk berjalan-jalan di luar. Satoshi tidak mengerti apa yang dilakukan Pokemon-Pokemon tersebut, dan Kasumi menjelaskan ini adalah peristiwa yang sangat romantis, di mana Pokemon jantan sedang mengajak Pokemon betina untuk berkencan. Namun tak berselang lama, Emily menyiramnya dengan air, dan membawa Nidoran masuk ke rumahnya. Ralph kemudian muncul dan membawa Pokemonnya masuk ke dalam rumah juga, yang ternyata mereka tinggal bersebelahan atau bertetangga. Ada yang pernah mengatakan, bahwa sebenarnya jodoh merupakan orang yang paling terdekat. Kasumi pun bertekad untuk mempersatukan Nidoran yang dimabuk cinta itu. Dan ketika Satoshi mengajaknya untuk pergi ke pulau lain saja, dia malah dihina habis-habisan oleh Kasumi. Tim Rocket yang juga menyadari masalah percintaan ini, maka mereka pun berencana untuk mencuri Nidoran, dan memberikannya kepada bos sebagai hadiah kasih sayang. Pada malam harinya, Kasumi menulis sebuah surat yang ditujukan untuk Emily dan Ralph, yang mana dengan mempersatukan trainer tersebut, kemungkinan juga akan mempermudah Nidoran untuk menggapai cintanya.
Satoshi yang sama sekali tidak mengerti akan hal ini, menanyakan apa yang dilakukan oleh Kasumi, mendorongnya untuk menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan cinta. Kenji yang melihat mereka berdua, menyadari bahwa cinta juga bisa tumbuh yang diawali dengan rasa benci. Namun Satoshi dan Kasumi menolak pernyataan yang konyol dan tidak masuk akal tersebut. Sementara itu, tim Rocket juga dilanda kegalauan, apalagi Musashi yang mengakui bahwa dia sudah lama mencari cinta, tapi tidak pernah menemukannya, seolah-olah orang jahat sepertinya tidak pantas mendapatkan cinta. Setelah itu dia memerintahkan teman-temannya untuk membuat rencana demi menangkap Nidoran. Nyasu pun pergi menemui Nidoran, mengajaknya untuk pergi keluar supaya bisa bertemu dengan pasangannya. Namun sekeras apapun dia membujuk Nidoran, ternyata mereka tidak mau melanggar perintah dari trainernya. Hal ini mendorong tim Rocket untuk bermain secara kasar. Keesokan harinya, Satoshi dan kawan-kawan menunggu kedatangan Emily dan Ralph, yang mana dengan adanya pertemuan ini, berharap kedua orang yang keras kepala itu bisa berdamai. Tapi kenyataannya mereka malah bertengkar lagi, mengambil batang kayu, dan mulai baku hantam. Beberapa saat kemudian, mereka melihat sepasang pengantin yang datang untuk memberi selamat kepada mereka berdua. Tanpa berlama-lama, tim Rocket membongkar penyamaran mereka dan berhasil kabur dengan membawa Nidoran tersebut. Kasumi yang kesal membentak Emily dan Ralph, mengatakan bahwa apa yang terjadi adalah kesalahan mereka sendiri. Untungnya tim Rocket meninggalkan jejak berupa kaleng kosong, yang dengan itu mereka bisa melacak keberadaannya. Dalam sekejap saja, Satoshi dan kawan-kawan dapat menemukan tim Rocket. Ketika Nidoran berupaya kabur, tim Rocket mengirimkan Pokemon-Pokemonnya untuk menangkap pasangan tersebut. Namun Nidoran berbalik dan mulai bekerja sama untuk mengalahkan Pokemon-Pokemon tim Rocket. Nidoran bergerak dengan selaras, dan saling menyerang sambil melindungi pasangannya, membuat Emily dan Ralph sadar akan hubungan yang erat antara Pokemonnya tersebut. Perlahan tapi pasti, Emily dan Ralph pun menyadari bahwa mereka menyembunyikan perasaan yang sama, dan baru menunjukkannya dengan jelas pada saat ini. Tim Rocket yang kalah, menggunakan penyedot debu untuk menghisap para Pokemon. Pikachu bertindak dengan cepat, menempel di balon udara sambil melancarkan Thunderbolt. Akhirnya Staryu pun menggunakan tackle untuk mengalahkan tim Rocket. Emily dan Ralph mengakui kesalahannya, dan bersumpah mulai sekarang akan merawat Pokemonnya dengan sepenuh hati. Ini menyebabkan Nidoran akhirnya berevolusi menjadi Nidorino dan Nidorina. Satoshi dan kawan-kawan pun penasaran, apakah pertarungan atau cinta yang membuat kedua Pokemon itu berevolusi. Pada akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi menuju pulau berikutnya.